Bismillahirrahmanirrahim. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik orang ini serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng kira ketok gantengnya, ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapak gitu. Bapak ya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibu Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok kayak ibu dari ibu dasar nakal kayak bapak berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Tapi jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci, sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'athu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina Ali. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quraisyab karena kita ini butuh dan saya punya teman akrab Gus Zofur juga dokter tafsir. Ya kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya karena tapi ketika orang ngomong ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Sehingga banyak orang yang entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh yang masuk akal? Saya tidak mau kembali. Saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Karena orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah, bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok jadi ruwet. Ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika ya. Makanya kan apa ya kayak kita ngerawat anak itu mau dilonggar nanti manja terus goblok
mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah yang non samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya siapapun mau tahu. Dan nggak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak, perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau enggak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ketika Allah dorobawo masalar rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal dirojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah bikin satu perumpamaan. Ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke, Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibully lah kalau sekarang itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu nggak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah menurunkan mukjizat, itu sekali nggak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu nggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya menurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya, milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa, mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lihat lagi di mana lah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamah. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu nggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang banyak. Kamu nggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu nggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu.
Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya.